Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vila Rojatul Jannah dengan NIM 250161766, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menampilkan presentasi untuk memenuhi penugasan kuliah MKU Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dokteranda Ermawati Arif, MPD. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya dengan judul Transformasi Pendidikan Inklusif Melalui Optimalisasi Literasi Digital. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang dan pertanyaan mendasar. Latar belakang yang pertama, SDGs 2030 tujuan 4 menuntut pendidikan berkualitas dan inklusif dan merata. Latar belakang yang kedua yaitu tantangan nyata, disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T. Masih ada jarak lebar antara fasilitas di kota besar dan daerah 3T, atau singkatan dari terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, latar belakang yang ketiga, fenomena second level digital divide, kesenjangan bukan lagi pada akses, tapi pada kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif. Lalu, pertanyaannya, bagaimana mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum bahasa untuk mendukung inklusivitas pendidikan di Indonesia? Nah, jadi fokus kita adalah mencari cara agar literasi digital tidak menjadi mata pelajaran terpisah, melainkan menyatu di dalam kurikulum bahasa sebagai medium belajar yang paling mendasar. Baik, selanjutnya tujuan penulisan artikel ini. Yang pertama, merumuskan kerangka transformasi pendidikan inklusif melalui penguatan literasi digital. Nah, jadi tujuan ini memberikan panduan sistematis tentang bagaimana sekolah bisa berubah menjadi ruang belajar yang lebih terbuka bagi semua siswa. Tujuan yang kedua, mengeksplorasi strategi integrasi literasi digital dalam kurikulum bahasa dan sastra Indonesia yang selaras dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi tujuan ini memastikan ide sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka yang fleksibel dan berpusat pada perkembangan unik setiap siswa. Tujuan yang ketiga, memberikan pemikiran inovatif mengenai model pembelajaran yang inklusif secara sosial dan kuat secara substansi bahasa. Baik, masuk kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu literasi digital sebagai fondasi. Literasi digital bukan sekadar hard skill, melainkan kemampuan kognitif kritis dan etika digital. Nah, literasi digital bukan hanya tentang cara mengoperasikan perangkat, tapi kemampuan berpikir kritis dalam menilai apakah suatu informasi itu valid atau hoax, serta bagaimana berkomunikasi secara etis. Yang kedua, penting untuk menyaring disinformasi atau hoax di ruang cyber. Jadi, mengingat arus informasi yang luar biasa cepatnya, siswa harus memiliki filter mental agar tidak mudah tertipu oleh disinformasi tersebut. Lalu, pembahasan yang kedua, integrasi dalam pembelajaran bahasa. Bahasa adalah medium utama literasi. Nah, karena semua informasi di internet berbentuk bahasa, maka pelajaran bahasa adalah pintu utama untuk melatih literasi digital tersebut. Yang kedua, pergeseran dari struktur teks konvensional menuju multiliterasi atau di dalamnya mencakup teks digital, hypertext, dan juga konten kreatif. Lalu, yang ketiga, pemanfaatan media seperti podcast, diskusi daring, serta video interaktif untuk menciptakan kelas yang inklusif. Jadi memanfaatkan berbagai media agar siswa yang punya gaya belajar berbeda-beda tetap bisa mengikuti pelajaran dengan cara yang lebih cocok bagi mereka. Baik, masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tantangan pendidikan inklusif. Yang pertama, ketimpangan geografis dan sosial ekonomi. Perbedaan ekonomi sering menentukan seberapa baik akses teknologi yang dimiliki siswa, yang kemudian mempengaruhi peluang mereka untuk maju. Yang kedua, rendahnya kompetensi pedagogis digital guru. Ini adalah tantangan terbesar. Banyak guru memiliki alat, tetapi belum memiliki teknik mengajar yang mampu mengubah teknologi menjadi diskusi yang kritis dan juga aktif. Baik, masuk kita ke pembahasan yang keempat, yaitu strategi optimalisasi. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalisasi literasi digital tersebut? Yang pertama, pemerataan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah 3T. Yang kedua, pengembangan bahan ajar digital yang adaptif.
Bahan ajar harus didesain agar bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, misal video dengan subtitel untuk siswa tunarungu. Lalu yang terakhir, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk budaya literasi digital. Oke, masuk kita kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, literasi digital adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Kesimpulan yang kedua, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berfungsi sebagai wahana strategis untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan karakter warga digital global. Kesimpulan yang ketiga, keberhasilan transformasi pendidikan sangat bergantung pada kesiapan guru dan dukungan infrastruktur yang merata. Selanjutnya, saran dan juga rekomendasi. Yang pertama untuk pemerintah, agar mempercepat pemerataan infrastruktur digital dan akses internet di seluruh pelosok Nusantara. Yang kedua, untuk sekolah dan juga guru, agar meningkatkan kompetensi pedagogis digital melalui pelatihan berkelanjutan dan inovasi model pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk keluarga dan juga masyarakat, agar mereka berperan aktif dalam membina budaya literasi digital yang bijak dan bertanggung jawab bagi generasi muda. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.